Artinya kenyamanan yang mereka punya, Zebedius dan Yohanes, mereka tinggalkan untuk ikut Tuhan. Shalom Good Readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan yang ke-22. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau kita lihat di sini catatannya Matius ya, mengenai bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya itu memang agak unik gitu ya. Nanti kita akan membandingkan dengan Injil-Injil yang lainnya. Tetapi kita akan fokus pada hari ini adalah catatannya Matius. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-18 bahwa Tuhan sedang menyusuri danau Galilea dan dia bertemu dengan dua orang bersaudara, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Dan mereka sedang menebarkan jala di danau. Sebab mereka adalah penjala ikan. Jadi mereka sangat identitas mereka sebagai penjala ikan cukup ditonjolkan oleh Matius. Lalu boleh dikatakan tanpa ada permisi gitu ya, di ayat 19 dikatakan demikian, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi kan cukup aneh begini ya, karena sangat cepat keterangan ini, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Jadi kita bisa melihat di sini Petrus dan Andreas sebagai penjala ikan, dan ditekankan mereka meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Nah kemudian setelah itu Yesus juga berjalan lagi, lalu ketemu dengan Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, lengkap nih Zebedius. Kalau mereka agak beda, mereka sedang membereskan jalanya. Kalau yang tadi mereka sedang mendebarkan jala di danau. Itu yang dialami Petrus dan Andreas. Tapi kalau Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala mereka, lalu Yesus memanggil mereka. Ini sangat cepat gitu ya. Memanggil mereka, keterangan di sini sangat cepat. Mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Nah, Good Readers, kita bisa lihat di sini bagaimana Tuhan itu, bagi saya, memanggil kita itu dengan berbagai macam cara, seperti para murid ini, dengan berbagai macam situasi. Ada Petrus dan Andreas saudaranya itu sedang bekerja dan menebarkan jala, lalu bertemu Tuhan Yesus dan mereka meninggalkan jalannya. Mereka meninggalkan pekerjaannya karena sudah diidentifikasi bahwa mereka itu adalah memang penjala ikan atau nelayan gitu ya. Jadi ketika mereka sedang bekerja dalam satu situasi tertentu, Tuhan memanggil dan mereka menjawab panggilan tersebut. Mungkin agak sama ya, mungkin ya kita bisa renungkan ya. Ketika kita menerima panggilan Tuhan, mungkin kita sedang bekerja, baru kita ngeh betapa kita sedang membutuhkan Tuhan. Ketika kita sedang dalam usaha, dalam pekerjaan, dan itu membutuhkan Tuhan sebenarnya. Lalu Tuhan menegur kita misalnya begitu, ayo ikutlah aku, artinya ayo ikut serius dengan aku ketika engkau ingin menjadi muridku. Jadi panggilan itu bisa datang ketika mungkin kita sedang bekerja dan berusaha. Bahkan justru kita disadarkan bahwa ketika kita sedang bekerja dan berusaha mati-matian tanpa adanya Tuhan, maka tidak akan berhasil. Tetapi kalau kita mengikut Tuhan, pasti berhasil. Yang kedua, situasi yang agak berbeda, yaitu Zebedius dan Yohanes. Kalau mereka sebenarnya saya perhatikan di sini sudah kayak company, karena ada ayahnya dan juga beserta orang-orang yang lainnya. Mereka sedang membereskan jala dan boleh dibilang bahwa mereka sudah selesai menangkap ikan yang jumlah besar, dan itu sudah kayak PT ya sebenarnya, karena sudah ada ayahnya, bahkan orang yang lain membantu dan seterusnya. Jadi ini adalah sebuah company yang sangat sukses, sebuah pekerjaan yang sangat sukses. Lalu Tuhan bertemu dan mereka, Tuhan memanggil mereka untuk mengikut dia dengan serius. Artinya kenyamanan yang mereka punya, Zebedius dan Yohanes, mereka tinggalkan untuk ikut Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita kalau ikut Tuhan itu harus bayar harga. Ada sebuah kenyamanan, bahkan ada sebuah kepastian pekerjaan kita ketika kita harus ikut melayani Tuhan. Ada begitu banyak orang yang mungkin bersaksi bahwa ketika saya sedang bekerja, sedang memiliki pekerjaan yang sangat baik, lalu kemudian saya juga harus membagi untuk melayani Tuhan di tengah-tengah kesibukan saya.
itu adalah sebuah panggilan yang dia rasakan. Bahkan juga ada orang yang sudah merasakan nyaman hidupnya lalu kemudian ditinggalkan dan mengikut Tuhan secara serius. Saudara, hari ini kita kembali lagi ya. Kapan kita serius ikut Tuhan? Kapan Tuhan itu betul-betul memanggil kita untuk mengikuti Dia dengan berbagai macam resiko yang kita akan miliki. Tetapi di sini kita belajar kembali, good readers, bahwa Tuhan itu memanggil kita sungguh luar biasa. Dia memanggil kita untuk betul-betul serius ikut Dia. Bahkan kita harus meninggalkan kenyamanan kita. Bahkan kita harus meninggalkan sesuatu yang berharga yang kita miliki untuk ikut Tuhan dengan setia. Pada hari ini marilah kita serius ikut Tuhan. Kadang-kadang kita harus meninggalkan hal-hal yang lain supaya kita hidupnya lebih fokus kepada Tuhan. Baru kita akan ditambahkan hidup kita dengan berkat yang berlimpah-limpah. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.